kesulitan mengelola emosi. Salah satu ciri paling dasar dari IQ rendah adalah sulit mengendalikan emosi. Misalnya, saat dikritik dikit, nada bicara langsung naik. Hal sepele dibesar-besarin, atau sebaliknya, emosi dipendam terus sampai akhirnya meledak di waktu yang salah. Orang dengan kemampuan mengelola emosi yang rendah biasanya tidak tahu kapan harus berhenti, kapan harus tenang, dan kapan harus menahan diri. Semua perasaan dilepas begitu saja, tanpa diproses lebih dulu. Masalahnya, emosi yang tidak terkontrol jarang menyelesaikan masalah. Yang ada justru memperkeruh keadaan. Diskusi berubah jadi pertengkaran, masalah kecil jadi konflik besar, dan hubungan sosial jadi cepat rusak. Dalam jangka panjang, pola ini bikin seseorang gampang stres dan susah diajak kerjasama. Bukan karena dia selalu salah, tapi karena emosinya terlalu sering mengambil alih situasi. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi justru bisa menahan diri. Mereka tetap merasakan emosi, tapi tahu kapan harus berpikir sebelum bereaksi. Memegang dendam atau sulit melepaskan kesalahan. Sebagian orang tidak benar-benar move on dari kesalahan, baik kesalahan orang lain maupun kesalahan diri sendiri. Masalah lama terus diingat, ucapan lama diulang-ulang di kepala, peristiwa yang sudah lewat tetap dibawa ke masa sekarang. Seolah-olah semuanya masih terjadi hari ini. Pola ini muncul karena ketidakmampuan mengelola emosi negatif. Alih-alih memproses dan melepaskannya, emosi disimpan terlalu lama. Dendam, penyesalan, dan rasa sakit dibiarkan menumpuk tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Masalahnya, emosi yang dipendam seperti ini akan terus menggerogoti pikiran, membuat seseorang sulit merasa tenang, dan susah fokus pada hal-hal yang sedang dijalani sekarang. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bikin stres berkepanjangan, hubungan jadi kaku, kepercayaan sulit tumbuh, dan kesehatan mental ikut terdampak. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi paham bahwa memaafkan dan melepaskan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi membebaskan diri sendiri dari beban emosi yang tidak perlu. Karena selama kamu terus memikirkan masa lalu, kamu akan kesulitan hidup di masa sekarang. Sulit menerima kritik atau nasihat. Kritik sering dianggap sebagai serangan pribadi, bukan masukan yang bisa dipelajari. Begitu ada saran atau nasihat, reaksi pertama yang muncul biasanya defensif. Nada suara berubah, sikap jadi kaku, atau langsung menolak tanpa benar-benar mendengarkan isinya. Pola ini muncul karena kritik terasa mengancam harga diri. Alih-alih melihatnya sebagai peluang buat berkembang, kritik dianggap bukti bahwa dirinya gagal atau tidak cukup baik. Masalahnya, sikap seperti ini bikin proses belajar terhambat. Kesalahan yang sama akan terus terulang karena tidak pernah benar-benar dievaluasi. Dalam dunia kerja, orang seperti ini sulit berkembang. Dalam hubungan pribadi, konflik jadi mudah muncul. Orang lain pun lama-lama enggan memberi masukan, karena setiap kritik selalu berujung emosi atau penolakan. Sebaliknya, orang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak sibuk memikirkan harga dirinya. Mereka bisa mendengar tanpa langsung bereaksi, menyaring mana yang berguna, dan belajar dari situ. Karena kritik bukan tentang menjatuhkan, tapi tentang membantu seseorang jadi lebih baik. Nggak kenal perasaan sendiri dan nggak bisa mengungkapkannya. Salah satu ciri paling dasar dari kecerdasan emosional rendah adalah seseorang tidak benar-benar paham apa yang sedang dia rasakan. Emosi muncul, tapi nggak dipahami. Marah, capek, kecewa, stres, kesal, semuanya terasa sama. Akhirnya, perasaan itu keluar begitu saja dalam bentuk reaksi impulsif. Ketika ditanya kenapa, mereka sulit menjelaskan alasannya. Tidak tahu penyebabnya dan dari mana emosinya datang. Karena perasaannya tidak dijelaskan dengan spesifik, orang lain harus menebak-nebak maksudnya. Sementara yang bersangkutan merasa tidak dipahami. Akhirnya, dua-duanya sama-sama frustrasi tanpa tahu letak masalahnya di mana. Dalam jangka panjang, pola ini bikin konflik kecil jadi berlarut-larut karena perasaan tidak pernah disampaikan dengan jelas sejak awal.
Orang dengan kecerdasan emosional tinggi bukan berarti emosinya lebih sedikit. Mereka juga bisa marah, kecewa, atau capek. Bedanya, mereka tahu apa yang sedang dirasakan dan mampu mengungkapkannya dengan kata-kata yang tepat. Menyalahkan orang lain dan menghindari tanggung jawab. Begitu ada masalah, hal pertama yang dicari bukan apa yang bisa diperbaiki, melainkan siapa yang bisa disalahkan. Jika sebuah rencana gagal, penyebabnya selalu dianggap datang dari luar. Rekan kerja dianggap tidak becus, keadaan dinilai tidak adil, atau situasi disebut tidak mendukung. Peran diri sendiri hampir tidak pernah masuk ke dalam evaluasi. Pola ini muncul karena mengakui kesalahan terasa berat. Introspeksi dianggap merendahkan harga diri. Jadi, mereka merasa lebih aman menggeser beban kesalahan ke orang lain daripada harus berhadapan dengan kekurangan diri sendiri. Masalahnya, jika terus dibiarkan, kebiasaan ini bikin proses belajar berhenti. Kesalahan yang sama gampang terulang. Konflik muncul lagi, dan hubungan jadi penuh ketegangan. Lama-lama, orang di sekitar akan merasa lelah. Diskusi tidak lagi menjadi tempat mencari jalan keluar, tapi berubah menjadi ajang pembelaan diri dan saling menyalahkan. Sebaliknya, orang dengan kecerdasan emosional tinggi memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas perannya. Mereka tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya adalah tindakan mereka sendiri. Dengan mengakui kesalahan, mereka justru membuka pintu untuk perbaikan dan solusi yang nyata. Kurang empati dan sensitivitas sosial. Kurangnya empati bikin seseorang nggak peka sama perasaan orang lain. Mereka sering nggak sadar kalau sikap atau ucapannya sebenarnya nyakitin atau bikin orang lain nggak nyaman. Misalnya, saat orang lain lagi cerita masalah, responsnya malah mengalihkan pembicaraan ke diri sendiri atau menanggapi dengan candaan yang nggak pada tempatnya. Sebenarnya mereka tidak ada maksud jahat, tapi mereka hanya nggak peka sama situasi emosional orang di depannya. Orang dengan empati rendah cenderung fokus ke perasaannya sendiri. Mereka susah nangkep isyarat sosial, seperti nada bicara, ekspresi wajah, atau suasana hati. Akibatnya, ucapan yang bermakna bisa dianggap biasa saja, atau sebaliknya, ucapan yang menurut mereka biasa saja bisa terasa menyakitkan buat orang lain. Kurang empati bisa bikin hubungan jadi cepat renggang. Orang lain merasa tidak didengar, tidak dipahami, dan akhirnya memilih menjauh. Tidak punya batasan diri. Banyak orang yang terlihat sangat baik, tapi sebenarnya mereka hanya tidak memiliki batasan diri. Semua permintaan diiyakan, semua beban dipikul sendiri. Hal ini dilakukan bukan karena mereka benar-benar setuju, tapi karena merasa nggak enak untuk menolak. Takut dianggap egois, atau takut hubungan mereka jadi berubah setelah menolak permintaan orang lain. Masalahnya, kebaikan tanpa pendirian pelan-pelan akan berubah menjadi pengorbanan yang pahit. Permintaan kecil lama-lama jadi kebiasaan. Bantuan sukarela berubah jadi kewajiban. Kurangnya keberanian menolak ini membuat hubungan jadi timpang. Satu pihak terus-menerus menekan perasaannya, sementara pihak lain tanpa sadar terus melampaui batas. Dampaknya muncul rasa kesal, lelah, dan perasaan seperti sedang dimanfaatkan. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi paham bahwa bersikap tegas bukan berarti kasar, mengatakan tidak bukan berarti tidak peduli, dan memiliki pendirian bukan berarti egois. Karena hubungan yang sehat tidak pernah dibangun di atas rasa bersalah, melainkan di atas kejujuran dan batasan yang jelas. Gampang stres dan sulit menghadapi tekanan. Orang dengan kecerdasan emosional rendah cenderung mudah kewalahan saat menghadapi tekanan. Masalah kecil terasa besar. Tugas yang sedikit saja sudah bikin panik dan overthinking. Alih-alih mencari jalan keluar, respon yang muncul seringkali bersifat menghindar. Entah itu dengan menunda pekerjaan, pura-pura masalah tidak ada, atau justru kabur dari tanggung jawab. Ada yang bereaksi dengan panik dan rewel. Ada juga yang memilih diam dan memendam semuanya sendiri. Dua-duanya sama-sama melelahkan dan tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Sebaliknya,
Orang dengan kecerdasan emosional tinggi paham bahwa tekanan adalah bagian dari hidup. Mereka memiliki kemampuan untuk menenangkan diri terlebih dahulu, memilah mana hal yang bisa dikendalikan, dan fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan saat itu juga.